Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Kali ini kita akan membahas cerita tentang seorang gadis 17 tahun yang terus-terusan diikuti oleh arwah anak kecil perempuan. Semuanya bermula ketika Risa sedang sendirian di rumahnya. Waktu itu sedang libur semester, jadi Risa ini tinggal di desa yang dipenuhi sawah dan hutan-hutan lebat. Kita sebut saja Desa Biring. Rumah Risa pun berada di bagian belakang dengan halaman yang sangat luas. Tepat di sampingnya ada dua rumah kosong yang sudah lama terbengkalai karena pemiliknya telah meninggal. Sementara anak-anaknya sendiri sudah memiliki rumah. Jadi tempat itu dibiarkan kosong dan tak terurus. Kejadiannya bermula siang itu. Saat itu, tepat tengah hari, tapi sangat sunyi. Siang yang benar-benar sepi, nggak ada suara apa-apa. Hawanya tidak menyenangkan, apalagi sinar matahari lagi panas-panasnya. Risa dan adiknya Mira cuman berdua di rumah. Risa ini merasa bosan dan memutuskan untuk membeli cemilan sambil nonton TV. Kejadiannya bermula siang itu. Saat itu, tepat tengah hari, tapi sangat sunyi. Siang yang benar-benar sepi, enggak ada suara apa-apa. Hawanya tidak menyenangkan, apalagi sinar matahari lagi panas-panasnya. Risa dan adiknya Mira cuma berdua di rumah. Risa ini merasa bosan dan memutuskan untuk membeli cemilan sambil nonton TV. Risa pun menyuruh adiknya yang umurnya udah 10 tahun buat belanja ke warung depan. Pas Mira udah pergi, Risa masuk lagi ke rumah. Terus enggak lama, ada suara anak kecil jalan masuk. Jalan masuk rumah Risa itu cukup panjang dan harus dilewatin dua rumah yang terbengkalai itu. Risa pun mengintip di jendela karena mikir itu suara adiknya. Ia heran kenapa balik lagi. Ketika Risa melihat keluar, ia melihat anak kecil perempuan lagi ngintip di balik batang pohon jambu dekat jalan masuk. Pemandangan saat itu agak silau karena kena sinar matahari. Risa heran kenapa adiknya malah diam-diam di situ, bukannya pergi ke warung. Risa pun langsung pergi ke pintu utama dan di saat ia keluar, ternyata enggak ada siapa-siapa di balik pohon jambu. Risa sampai ngecek ke sana dan memang enggak ada apa-apa. Risa pun semakin heran. Tapi saat itu belum mikir apa-apa. Mungkin halusinasi, gumamnya. Karena saat itu cuaca sangat panas dan suasana sangat sunyi. Tak lama, adiknya kembali dan Risa bertanya soal kejadian tadi. Tapi adiknya berkata bahwa dia langsung ke warung, tidak singgah di pohon jambu. Tidak mau pusing, Risa akhirnya melupakan kejadian itu. Malamnya, saat semua orang makan, Risa sendirian di sofa. Ruang tamu dan ruang makan itu jauh-jauhan. Risa melamun sendirian. Tiba-tiba dia dengar suara anak kecil lagi. Risa pun berpikir, apa Mira sudah selesai makan? Ketika dia melewati salah satu kamar rumahnya yang terbuka sedikit, kamar itu masih remang-remang. Lampu belum dinyalain. Risa lihat anak kecil jongkok di samping tempat tidur. Rambutnya tergerai dan menyentuh lantai. Risa pun senyum, mikir adiknya lagi main petak umpet. Niatnya Risa ini mau ngagetin, tapi pas pintu dibuka, ia pun kaget karena tidak ada apa-apa di sana. Jadilah Risa terdiam dan tiba-tiba merasa merinding. Dia langsung keluar dan menemui adiknya yang rupanya masih makan sama orang tuanya. "Kenapa kamu pucat?" tanya mamanya kepadanya. Risa sudah gemetaran dan cuma menggeleng-geleng. Padahal, ia merasa jelas melihat sosok anak kecil berada di samping ranjang yang rambutnya menyentuh lantai dan menutupi muka. Malam itu, Risa yang masih takut dengan kejadian di kamarnya, memutuskan untuk bermalam di rumah neneknya. Rumah neneknya berjarak 6 rumah dari rumah Risa, tetapi harus lewatin sawah dan hutan yang ada di seberang jalan. Nenek Risa ini tinggal sendirian di rumahnya setelah suaminya meninggal.
Umurnya sudah 60-an, tapi masih kuat jalan sana-sini. Neneknya nggak mau ninggalin rumahnya. Jadi, kadang anak atau cucunya datang buat bermalam kalau kondisinya kurang baik. Pergilah Risa ke rumah neneknya sendirian. Ketika melewati rumah terbengkalai, Risa nggak tahu kenapa tiba-tiba tengkuknya terasa dingin. Padahal sebelum-sebelumnya biasa aja. Risa pun jalan lebih cepat dan sekarang ngelewatin persawahan dan hutan yang terpampang jelas di seberang jalan. Risa ini biasanya nyanyi-nyanyi dan jalan santai kalau lewat di situ, sekalipun di malam hari. Tetapi waktu itu, suasana sunyi yang sama muncul lagi. Sepi yang benar-benar gak ada suara, kayak siang waktu itu. Risa pun menatap sekeliling. Mendadak bulu kuduknya meremang. Ketika sudah berjalan lebih jauh, Risa menoleh ke belakang, tapi nggak ada apa-apa. Entah perasaannya saja atau apa, Risa ngerasa kayak ada yang ngikutin. Sekali lagi, Risa menoleh ke belakang, tapi cuman ada jalan panjang yang gelap. Akhirnya Risa lari ke rumah neneknya. Di situ neneknya belum tidur dan heran lihat Risa kayak ketakutan. Risa pun cuman senyum dan masuk ke rumah neneknya. Mereka berbincang-bincang sebentar sebelum neneknya memutuskan untuk tidur pada jam 11 malam. Risa yang lelah akhirnya ikut tidur di kamar yang berada persis di samping kamar neneknya. Saat sudah hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara keras di jendela, seperti ditimpuk batu besar. Risa kira neneknya kenapa-napa, karena biasanya dia pegangan ke jendela kalau baru bangun. Jadi, Risa buru-buru bangun dan ngecek ke kamar neneknya. Tapi ternyata neneknya sudah tidur lelap dan terbungkus dalam selimut. Nggak ada tanda-tanda bergerak di tempatnya. Mungkin cuma tikus yang lewat, pikirnya kala itu. Karena ngantuk, Risa pun memilih tidur lagi. Rasanya baru saja dia terlelap, tiba-tiba kakinya terasa diraba sama sesuatu yang dingin dan lembab. Risa pun bangun dengan syok dan hampir menjerit saat melihat wajah neneknya. Neneknya lagi bungkuk depan kasur dan rambutnya berantakan. Apalagi suasana kamar yang remang. Risa hampir jantungan karena mengira ia lagi melihat hantu. "Nenek kenapa? Apa butuh sesuatu?" tanya Risa bingung. "Nenek cuman pastiin kamu masih di sini. Nenek pikir kamu sudah pulang." "Pulang tengah malam begini?" Risa semakin bingung. Maksudnya, Risa mana mungkin pulang malam-malam begini? Neneknya ketawa. "Soalnya nenek sempat lihat kamu jalan di lorong dan pergi ke pintu belakang. Ternyata kamu cuman pergi ke WC ya?" Risa cuman bisa diam, melongo, merasa ngeri dengan penjelasan neneknya. Neneknya memang sudah agak pikun dan penglihatannya buram. Tapi bagaimana mungkin dia melihat Risa jalan, padahal sejak tadi dia tertidur. Risa mulai merasa ketakutan lagi, tapi dia masih mencoba berpikir positif. Mungkin karena neneknya masih ngantuk, tapi pikirannya melantur kemana-mana. Risa pun nganter neneknya kembali ke kamarnya, dan sebelum masuk ke kamarnya sendiri, Risa natap lorong rumah neneknya yang gelap dan panjang. Risa yang gak mau mikirin kejadian itu kembali tidur, tapi ternyata ia tidak bisa. Malam itu, suasana sunyi dengan hawa tidak mengenakan kembali terasa. Rumah nenek Risa itu didesainnya sangat kuno. Maklum, rumah dulu. Tepat di samping ranjang, ada lemari tua dan kacanya sudah buram. Lama Risa menatap ke situ. Tiba-tiba, pandangannya terarah ke pintu. Tapi nggak ada apa-apa di sana. Di sini, Risa mulai merasa kalau ada yang memperhatikan dia. Sejak dia lihat sosok anak kecil di kamarnya waktu itu. Risa pun mencoba tidur dan nutupin wajahnya pakai selimut, walaupun terus-terusan merasa gelisah. Paginya, Risa mencoba melupakan kejadian semalam dan membantu neneknya berberes. Ketika ia bersantai, Risa akhirnya menceritakan kejadian saat ia melihat anak kecil di pohon jambu. Tempat itu dulunya punya neneknya sebelum dibeli sama temannya sendiri, yang sekarang sudah meninggal. Terus neneknya diam lama sekali. Lalu ia ingat,
kalau dulu ada anak kecil yang dikuburin di sana. Neneknya bilang, lupakan saja kejadian itu. Mungkin karena kamu waktu itu lagi ngelamun. Risa pun mencoba melupakan kejadian itu. Walaupun sampai sekarang masih terbayang-bayang. Risa mulai berpikir kalau ada sesuatu yang aneh sama dirinya sendiri. Kayak ada yang ngikutin, tapi dia masih mencoba berpikir positif. Sorenya, Risa mutusin pulang saat omnya datang sama istrinya buat bermalam. Apalagi kepala Risa sakit karena tidak tidur dengan baik. Pas pulang, Risa pamit sama neneknya dan bingung lihat tatapan aneh dari omnya. Ia jalan pulang agak linglung sore itu. Dan pas sampai di jalan masuk rumahnya, Risa berhenti agak di dekat pohon jambu. Sebenarnya masih agak ngeri, tapi Risa mencoba memberanikan diri. Kemarin itu, Risa tidak melihat wajah anak kecil itu, buram dan seolah ketutupan rambut. Tapi dia lihat jelas, gaun dan postur tubuhnya yang sangat jelas itu merupakan anak kecil. Setelah dipikir-pikir lagi, Risa heran karena waktu itu mengira anak perempuan itu adalah adiknya. Padahal badannya jauh lebih kecil. Tidak ingin ngeri lama-lama, apalagi semakin gelap, Risa buru-buru pergi ke rumahnya. Tetapi ketika melewati rumah tua itu, Risa gak sengaja nengok ke jendela yang kebuka dan tembus ke dalam rumah yang gelap. Di sanalah kengerian Risa bertambah. Saat sosok hitam lewat dengan sangat cepat seperti angin, disusul dengan suara anak kecil. Risa lari ke rumahnya dengan tubuh gemetar, dan adiknya datang buat bukain pintu. Tapi bukannya nyuruh masuk, Mira malah menatap ke belakang Risa. Kak Risa sama siapa? Waktu itu, Risa pikir jantungnya akan copot. Dia menoleh ke belakang dengan ngeri, tapi enggak ada apa-apa. Risa benar-benar sudah pucat dan kakinya lemas. Tangannya pun gemetaran. Terus ibunya datang dan bingung lihat Risa. "Bu, Kak Risa tadi pulang sama anak kecil," kata Mira. "Kamu melamun kali," kata ibunya. Ibunya seperti biasa nganggap kata-kata Mira sebagai hayalan saja. Padahal Risa tahu, anak kecil masih dapat melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Tetapi malam itu, Risa hanya bisa terdiam. Ia semakin gelisah dan tidak bisa tidur dengan baik. Hari-hari berikutnya, sakit kepala Risa semakin menjadi-jadi. Risa tidak bisa tidur dan seolah-olah ada yang ngikutin terus. Ketika ia berbaring di kasur, seolah-olah ada yang memperhatikan dia dari pintu kamar. Sosoknya seperti hitam, tetapi Risa tidak bisa melihat wajahnya. Apalagi pas matanya terpejam, Risa seolah bisa dengar suara anak kecil itu lagi. Risa tidak berani cerita ke orang tuanya karena mereka pikir Risa cuma berhalusinasi. Seminggu kemudian, Risa pun demam tinggi. Awalnya dia selalu bermimpi buruk dikejar-kejar sesuatu. Sampai kemudian, Risa jatuh dari ketinggian. Saat ia bangun, Risa merasakan sakit kepala yang luar biasa dan tubuhnya terasa berat untuk digerakkan. Waktu itu, omnya pun datang berkunjung bersama tantenya. Omnya melihat Risa dengan tatapan yang aneh. Setelah itu, dia langsung memanggil orang tua Risa dan cerita di kamar. Risa ketempelan sesuatu. Ada anak kecil yang ngikutin dia kemana-mana, kata omnya waktu itu. Risa baru tahu kalau omnya punya semacam indera keenam. Ia jadi ingat kalau di rumah neneknya, omnya juga menatap Risa dengan aneh. Risa dan orang tuanya pun syok dengan hal itu. Katanya, Risa harus diruqyah agar sosok itu bisa sepenuhnya pergi dan enggak mengganggu Risa lagi. "Kamu ngerasa aneh enggak?" tanya omnya. "Kamu pernah lihat anak kecil?" Risa pun mengaku dan mengatakan iya. "Anak itu ikut dengan kamu." Risa semakin syok dan ketakutan. Sementara orang tuanya hanya bisa membelalak. "Sejak kapan kamu lihat sosok itu?" tanya omnya lagi. "Sudah lama, di pohon jambu dekat jalan masuk," jawab Risa. "Ada anak kecil pakai gaun dan berambut panjang, Bu. Mukanya nggak ada, cuman rambut," kata Mira adiknya Risa dengan polosnya. Sorenya, orang tuanya langsung memanggil Ustadz
untuk meruqyah Risa. Sejak saat itu, Risa pun tidak pernah lagi merasa diikuti dan diperhatikan oleh sesuatu. Dia menjalani hari-harinya dengan normal, sampai kemudian dia pun masuk kuliah. Keanehan lain mulai terjadi saat Risa sering ketindihan. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.